Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Nur Alifia, NPM 24 10099. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum. Nah, para tokoh ini itu memiliki peran penting dalam menjelaskan bagaimana hukum ini tidak berdiri sendiri tapi berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Di sini saya akan membahas atau mengambil materi tentang teori perintis sosiologi hukum. Oke, jadi pada slide 2 ini materi yang akan saya paparkan ke depannya itu akan menjelaskan tentang siapa tokoh yang mencetuskan teori, lalu juga saya akan menjelaskan teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tersebut, juga mengenai hukum dan masyarakat perkembangannya seperti apa. Sosiologi hukum itu lahir dari pemikiran para tokoh yang mencoba memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Para tokoh ini melihat bahwa hukum itu bukan hanya kumpulan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hukum itu bukan cuma sekadar aturan tertulis, tetapi juga terbentuk dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan dinamika masyarakat. Jadi hukum itu akan terus berjalan ke depan gitu. Pada slide ketiga ini, teori yang akan saya bahas itu mengenai tokoh Auguste Comte. Menurut Auguste Comte ini, teori yang beliau katakan itu bahwa hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat. Pandangan dari Auguste Comte ini sebagai pelopor sosiologis, beliau itu berpendapat bahwa masyarakat itu berkembang melalui 3 tahap, yaitu tahap pertamanya itu tahap teologis, lalu metafisis, dan positif. Nah, setiap tahap ini menunjukkan cara berpikir masyarakat yang berbeda-beda. Namun, seiring dengan perubahan cara berpikir tersebut, hukum juga ikut berkembang dan masyarakat juga ikut berkembang. Hukum pada tahap awal itu cenderung dipengaruhi oleh kepercayaan dan kekuatan supranatural. Sedangkan pada tahap modern, pada tahap sekarang ini, hukum ini menjadi lebih rasional dan berbasis ilmu pengetahuan. Menurut saya hal yang paling relevan dari teori ini itu contohnya dalam penanganan kejahatan. Dahulu itu masyarakat bisa mengaitkan kejahatan dengan kutukan atau hal gaib, hal mistis. Namun sekarang pada zaman sekarang, pada era modern ini, kejahatan itu dianalisis berdasarkan motif, bukti, dan aturan hukum yang jelas. Pada slide ini saya akan memaparkan teori menurut Emile Durkheim. Menurut Emile Durkheim, dia itu mengatakan bahwa hukum itu mencerminkan solidaritas sosial. Oke, jadi Emile Durkheim ini tuh mempunyai pandangan atau teori bahwa hukum itu mencerminkan bentuk solidaritas yang ada dalam masyarakat. Nah, ia juga membagi solidaritas menjadi 2, yaitu yang pertama itu ada solidaritas mekanik dan yang kedua itu ada solidaritas organik. Nah, apa sih solidaritas mekanik dan organik ini? Kalau misalnya solidaritas mekanik itu terdapat pada masyarakat sederhana yang memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan. Nah, dalam masyarakat ini itu hukum cenderung bersifat represif, yaitu memberikan hukuman yang keras terhadap pelanggaran. Nah, contohnya apa? Contohnya itu misalnya di masyarakat tradisional, jika seseorang melanggar norma adat, dia itu bisa langsung dihukum keras atau dikucilkan karena dianggap merusak kesatuan kelompok. Nah, sedangkan solidaritas organik ini terdapat pada masyarakat modern yang sekarang yang lebih kompleks dan memiliki pembagian kerja. Dalam masyarakat ini itu hukum lebih bersifat restitutif yang bertujuan memulihkan hubungan yang terganggu akibat pelanggaran. Nah, contohnya itu kayak misalnya seperti sengketa utang piutang. Nah, penyelesaian itu tidak dengan hukuman keras, tapi dengan ganti rugi atau melalui pengadilan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan gitu. Slide ini ada teori dari Rothschild-Pound. Nah, menurut Rothschild-Pound, dia itu mengatakan bahwa law as a tool of social engineering yang sering kita dengar ya.
Nah, Ross Chow Pound ini berpendapat bahwa hukum ini adalah alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering. Nah, artinya apa? Artinya hukum itu tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Menurut saya ini tuh cocok dan relevan banget pada kehidupan di era modern saat ini. Karena mengapa demikian? Karena hukum ini dapat digunakan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan adanya sifat yang mengatur ini, dan juga untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik di kedepannya gitu. Contohnya apa? Contohnya adanya undang-undang tentang perlindungan anak bertujuan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak dan membentuk masyarakat yang lebih peduli terhadap hak anak. Contohnya lain adalah aturan lalu lintas yang dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan. Ini tuh bukan hanya mengatur, tapi untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi fungsinya itu tidak hanya mengatur, tetapi juga untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi teori ini tuh sangat bagus menurut saya dan sangat relevan di era modern saat ini gitu. Kenapa teori para tokoh ini penting? Karena ya dapat kita pahami bahwa karena teori tersebut ini menjadi dasar untuk kita semua untuk memahami bahwa hukum ini tidak bisa dilepaskan dari masyarakat dan harus selalu menyesuaikan perkembangan sosial gitu. Karena hukum itu akan terus maju mengikuti perkembangan sosial, tidak mungkin mundur. Teori mana yang paling relevan di zaman sekarang ini, menurut saya itu saya setuju dengan teorinya Ross Chow Pound. Karena kenapa? Karena ya dalam kenyataannya hukum ini memang sering digunakan sebagai alat untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul di masyarakat sekarang ini gitu. Misalnya ketika terjadi peningkatan kejahatan atau pelanggaran, pemerintah itu akan membuat atau memperbaharui peraturan untuk mengendalikan kondisi tersebut. Selain itu juga hukum berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat sehingga masyarakat dapat berperilaku lebih tertib dan sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Nah, dengan demikian teori Ross Chow Pound ini sangat relevan menurut saya karena hukum tidak hanya mengikuti masyarakat, tetapi juga aktif membentuk dan mengarahkan perubahan sosial yang ada di kehidupan kita. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan, jadi para perintis sosiologi hukum ini menunjukkan bahwa hukum itu sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Hukum ini tidak bisa bersifat tetap, tetapi harus berkembang mengikuti perubahan sosial karena masyarakat berkembangnya zaman, semuanya itu akan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Nah, selain itu juga hukum memiliki peran penting dalam membentuk dan mengarahkan masyarakat agar lebih tertib, adil, dan teratur. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya mohon maaf sekali bila mungkin ada kata-kata saya yang tidak bisa diterima atau mungkin ada kesalahan dalam pelafalan kata yang saya ucapkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.